mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Karena firman-Mu adalah ajaib, karena firman-Mu memberi hidup. Jangan ada seorang pun dari kami yang terlewat dari firman-Mu. Jangan biarkan ada hati yang keras ataupun mencintai kenikmatan dunia sehingga firman-Mu itu yang begitu ajaib itu lewat. Ampuni kami, hati manusia yang bisa berkeras, hati manusia yang begitu terhanyut oleh keindahan dunia. Tuhan, ampunilah kami, kasihani kami, setiap kami, lawat kami, supaya kami boleh mengalami kuasa firman, supaya kami boleh mengalami keajaiban firman, supaya kami boleh mengalami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini saya diberikan tema relational worship ya. Jadi kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa nyanyian adalah sebenarnya satu ungkapan relasi dengan Allah. Untuk dapat memahami hal itu kita akan melihat terlebih dahulu contoh daripada nyanyian yang ditulis oleh seorang gadis kecil berumur 9 tahun untuk mamahnya. Lagu ini adalah satu puisi pertama dan nyanyian pertama yang ditulis oleh gadis kecil ini untuk mamanya. God made you a wonderful mother, a mother who never grows old. He made your smile a sunshine. He filled your heart with pure gold. In your eyes he placed bright shining star. In your cheeks fair roses I see. God made you a wonderful mother and he gave that dear mother to me. Jadi pertama kalinya puisi ditulis, lalu kemudian dia masukkan melodinya, dia rekam, lalu dia kirimkan sebagai kado ulang tahun buat mamahnya. Saudara sekalian, kira-kira apa yang memotivasi tindakan anak kecil ini? Apa yang menyebabkan seorang anak yang tidak pernah menulis lagu sebelumnya tiba-tiba bisa menulis lagu? Tentu saja kasih mamanya yang dia rasakan. Sehingga dia bisa mengatakan bahwa mamanya itu seperti senyumnya seperti sinar matahari, ya, hatinya seperti emas murni dan seterusnya, dan dia mengalami bahwa mama adalah pemberian Allah. Jadi dari contoh ini kita bisa melihat bahwa apa yang dinyanyikan merupakan sebuah respons kepada Allah. What we sing is a response to God. Nyanyian adalah respons kepada Allah, nyanyian adalah bunga relasi dengan Allah. Saudara sekalian, Alkitab memperlihatkan bahwa umat Allah menyanyi sebagai sebuah respons iman kepada Allah. Mazmur adalah buku KPPK orang Yahudi yang sudah lengkap menjadi 150 mazmur pada zaman Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus pun menyanyi seperti kita, yaitu bukunya adalah 150 mazmur. Kita akan melihat di dalam mazmur ini bagaimana umat Allah itu bernyanyi di dalam segala situasi kehidupan. Pada waktu pagi menyanyi, pada waktu malam menyanyi, ketika difitnah menyanyi, ketika sakit menyanyi, ketika sembuh menyanyi, ketika mengaku dosa menyanyi, ketika mengucap syukur menyanyi, ketika memperoleh anak menyanyi, ketika kehilangan anak menyanyikan ratapan, dari muda sampai tua menyanyi, dari lahir sampai mati umat Allah menyanyi. Mengapa merespons melalui nyanyian? Sebab menyanyi adalah ekspresi makhluk hidup kepada Allah pencipta. Mazmur 146 ayat 2 memperlihatkan kaitan menyanyi dengan kehidupan. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. English Standard Version menyatakan, I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. Aku hendak menyanyikan pujian kepada Allah selama aku ada, selama aku masih memiliki keberadaanku sebagai manusia.
Ekspresi serupa dinyatakan di dalam Mazmur 108 ayat 2, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Sekali lagi English Standard Version menjelaskan lebih clear, my heart is steadfast, O God, I will sing and make melody with all my being. Aku akan menyanyi dan membuat melodi dengan seluruh keberadaanku. Berarti menyanyi itu bukan sekedar dari mulut, bukan sekedar dari tangan-tangan kita yang bisa memainkan piano ataupun segala alat musik yang lain, tetapi menyanyi memuji Allah dengan seluruh keberadaan diri kita, dengan seluruh penampilan kita, dengan pilihan-pilihan hidup kita, dengan cara kita menata kehidupan kita, semua itu adalah pujian. Dan menyanyi di hadapan Allah yang hidup, itulah pengakuan iman harian. Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa what we sing is a faith response to God. Saat bangun pemazmur bernyanyi, aku bangun sebab Tuhanlah yang menopang aku. Saat tidur pemazmur berserah dengan tentram, aku akan membaringkan diri lalu tidur sebab Engkau Allah yang membiarkan aku diam dengan aman. Saat melihat matahari, bulan dan bintang, pemazmur berseru, biarlah semuanya memuji nama Tuhan sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Pemazmur menyanyi di hadapan Allah sebagai eksistensi dirinya dari lahir sampai mati. Dikatakan, kepadamu Allah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan ibuku, Engkau selalu kupuji-puji, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu. Jadi menyanyi adalah bunga relasi antara makhluk ciptaan kepada Allah yang telah menciptakannya dan memberikan dia hidup. Pertanyaannya adalah apa yang mendasari relasi itu? Apa yang mendasari relasi antara manusia dengan Allah? Bagaimana berelasi dengan Allah dalam segala situasi kehidupan, tidak hanya pada waktu kebaktian? Bagaimana berelasi dengan Allah sebagai sebuah ibadah atau relational worship? Mari kita membuka Mazmur 63. Mazmur 63, silakan dipersiapkan Alkitabnya, apakah itu hard copy atau dari handphone. Kita akan membaca bersama-sama seluruh ayatnya, Mazmur 63. Jikalau sudah siap, saya undang jemaat sekalian untuk sekali lagi bangkit berdiri sebagai sebuah simbol hormat kepada Tuhan yang berfirman. Mazmur 63 kita akan membaca ayat 1 sampai yang ke-12. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan jemaat sekalian ayat yang kedua terus bergantian. Ya. Mazmur 63, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Silakan duduk. Saudara sekalian, Mazmur 63 ditulis oleh Daud, dikatakan ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Saudara sekalian, ada dua kemungkinan yang melatar belakangi peristiwa Daud berada di padang gurun Yehuda. Kemungkinan pertama adalah ketika ia dikejar-kejar oleh Raja Saul, mertuanya.
Kemungkinan yang kedua adalah ketika ia dikhianati oleh anaknya Absalom, karena Absalom itu melakukan kudeta terhadap pemerintahan ayahnya, sehingga Daud harus lari ke padang gurun Yehuda. Apakah itu Saul ataupun Absalom? Yang pasti Daud mengalami perasaan dikhianati oleh anggota keluarga. Saudara, seperti apakah perasaan orang yang dikhianati anggota keluarga? Seperti apa perasaan orang yang dilukai oleh orang yang sangat dekat dengannya? Ternyata bukan cuma diputusin pacar yang bisa bikin patah hati, bukan? Dilukai oleh suami atau istri kita, dilukai oleh orang tua atau anak, dilukai oleh saudara atau sahabat, semua itu bisa men-trigger pikiran-pikiran yang negatif dan juga depresif. Dan siapakah pribadi pertama yang biasanya disalahkan? Sangat disayangkan, pribadi pertama yang sangat mudah disalahkan adalah Tuhan. Mengapa Tuhan? Mengapa Engkau membiarkan hal ini terjadi padaku? Banyak orang Kristen yang tidak ke gereja dan mengatakan, kalau Tuhan ada, mengapa hidup saya seperti ini? Banyak orang berhenti berdoa ketika ia dilukai oleh manusia. Dikecewakan oleh manusia, berlanjut pada kecewa pada Tuhan. Saudara sekalian, apakah Daud kecewa pada Tuhan? Perhatikan reaksi Daud ketika ia mengalami perasaan dikhianati. Ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair. Saudara sekalian, ketika dikhianati, Daud beriman bahwa Allah tetap adalah Allahnya. Allah adalah pribadi pertama yang akan menyelami, mengerti kehancuran hatinya. Sehingga iman Daud masih bernyanyi, Ya Allah, Engkaulah Allahku. Inilah dasar pertama relational worship. Allah harus menjadi pribadi pertama dan terutama untuk berelasi. Kata Daud, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Saudara sekalian, Daud sama sekali tidak menyalahkan Tuhan, bahkan sebaliknya ketika ia dikecewakan oleh manusia, dia lari kepada Tuhan. Ketika dikecewakan oleh manusia, dia semakin haus kepada Tuhan. Saudara sekalian, untuk mengatasi semua permasalahan relasi di dunia, Allah harus menjadi pribadi pertama untuk berelasi. Bukan yang kedua, bukan yang ketiga, dan saya harus mengatakan adalah haram menjadikan Allah sebagai pribadi yang terakhir untuk berelasi seperti yang dilakukan oleh banyak orang Kristen. Ketika stres yang dicari adalah pacar, lalu diselingkuhi. Ketika mentok, cari penghiburan dari medsos, lalu lihat Facebook, lihat IG, lalu menggosip atau digosipin. Kalau ada problem, cari solusi di Google. Akhirnya bingung sendiri karena banyak pendapat. Saudara sekalian, jadikan Allah sebagai pribadi pertama dan terutama yang dicari, yang diandalkan, yang diminta bantuan, berlutut, minta hikmat lewat firman-Nya, berlutut. Dan setelah itu baru kita berdoa untuk bertanya pada Tuhan siapa orang yang kita bisa kontak, orang-orang yang bisa dipercaya. Saudara sekalian, ibadah adalah sebuah respons iman kepada Allah yang layak menerima semua kepercayaan manusia untuk berelasi. Saudara sekalian, mengapa Allah layak untuk menerima segala kepercayaan manusia? Karena Allah adalah pribadi yang pertama, bahkan satu-satunya yang membela manusia, bahkan dalam keberdosaan manusia. Saudara sekalian, tidak ada orang yang mau membela orang yang bersalah. Tidak ada orang yang mau menanggung akibat kesalahan orang lain. Kalau lagi lancar teman-teman rame ya pada ngumpul. Tapi kalau lagi susah, ketika kita terlibat hutang, ketika kita dibohongin, teman-teman semuanya pada kabur. Tapi Allah bukan manusia. Allah adalah Allah yang telah mati bagi manusia ketika manusia masih berada dalam dosa. Bahkan ketika manusia sedang memusuhi Allah. Saudara sekalian, Allah adalah pribadi yang jatuh hati pada manusia dari kekekalan sampai kekekalan, sehingga bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah telah merancangkan kematian anak Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Allah sendiri berfirman, aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal dan aku akan melanjutkan kasih setiaku.
Saudara sekalian, George Matheson lahir dengan kelemahan mata dan lama-kelamaan kondisi matanya ini memburuk sampai akhirnya buta. Ketika tunangannya tahu bahwa George sudah buta, ia minta putus dengan George. Dia mengatakan, saya tidak dapat bayangkan saya menikah dengan orang buta. Sudah buta, ditinggal tunangan. George mengalami penderitaan jiwa yang luar biasa. Dan dalam keadaan penderitaan yang luar biasa ini, dia harus menghadiri pernikahan kakaknya. Orang kedua yang dekat dengannya akan meninggalkan dia. Perasaan loneliness itu mencekam luar biasa, tetapi sangat ajaib. Tiba-tiba dia menulis syair lagu sampai menjadi 4 bait syair lagu. Ini lagu adalah lagu cinta dengan Tuhan. Dan dia katakan dia tidak tahu dari mana syair itu keluar. Di dalam beberapa menit saja keluar 4 bait lagu. Dan itulah lagu yang kita kenal. Oh love that will not let me go. Oh joy that seeks me through pain. Oh kasih yang tidak akan pernah melepaskanku. Oh sukacita yang mencari aku dalam kepedihan. George menceritakan, I was suffering from extreme mental health and the hymn was the fruit of my pain. Aku sedang menderita karena kondisi mental yang ekstrim. Dan kidung pujian ini adalah buah yang muncul dari kepedihanku. Bagaimana menyanyi sebagai persembahan ibadah? Yang pertama, jadikan Allah sebagai pribadi yang pertama dan terutama untuk kita berelasi. Selanjutnya, bagaimana jika manusia merasa tidak puas dengan Allah? Sangat menarik saudara sekalian bahwa pemazmur memiliki dasar relasi yang kedua, yaitu menjadikan Allah sebagai pribadi untuk berpesta. Perhatikan ayat yang ke-6. Dikatakan seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Saudara sekalian, lemak dan sumsum adalah makanan yang mengenyangkan. Ya, kita semua yang suka lemak babi ngerti maksudnya apa. Ya, di dalam konteks pesta asal ada lemak babi, ya, maka orang-orang akan dipuaskan kalau perlu dibius, ya. Saudara sekalian, bagaimana Allah dapat memuaskan manusia sedemikian rupa? Saudara sekalian, ini semua didasari oleh Kejadian 2 ayat 7. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 kita menemukan bahwa manusia menjadi makhluk hidup karena nafas Allah. Allah menghembuskan nafasnya ke hidung manusia, kemudian manusia menjadi makhluk hidup. Nafas di sini dalam bahasa Ibrani adalah nefes. Kita tahu bahwa semua makhluk ciptaan diciptakan oleh firman Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah demikian. Tetapi bagi manusia tidak seperti itu. Bagi manusia tidak hanya Allah berfirman, dia sendiri menghembuskan nafasnya ke hidung manusia dan itulah yang menghidupkan manusia. Saudara sekalian, jikalau semua makhluk ciptaan mempunyai energi untuk hidup, untuk mencari makan, untuk berjuang, untuk berkelamin, untuk berkembang biak, maka oleh karena Allah sendiri menghembuskan nafasnya, maka manusia memiliki energi, gairah untuk hidup yang ilahi. Karena hembusan nafas Allah ini. Apa itu hidup ilahi? Hidup ilahi artinya hidup yang berasal dari roh Allah, hidup yang dapat dijalani sehari-hari oleh roh Allah, yaitu kuasa dan pertolongan roh Allah, dan hidup yang tertuju untuk kemuliaan Allah, tentu saja melalui dorongan roh Allah. Manusia diciptakan untuk sebuah hidup ilahi, itu sebabnya nafas Allah sendiri yang ia berikan buat dia. Dan inilah yang menjelaskan mengapa Allah dapat memuaskan dan mengenyangkan jiwa manusia. Dan inilah kebijakan hidup pemazmur. Dia menjadikan Allah sebagai pribadi yang dapat memuaskan dirinya, yang dapat memewahkan emosinya. Pemazmur menjalin relasi yang intim sehingga Allah menjadi pribadi yang membahagiakan dirinya lebih daripada apapun di dunia ini. Dengan menjadikan Allah sebagai pribadi yang dapat memewahkan emosinya, maka manusia sesungguhnya telah menggenapi makna eksistensi dirinya, yaitu hidup yang ilahi, hidup dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Sekali lagi sayangnya banyak sekali orang Kristen yang masih mencari kepuasan di luar Allah. Mereka mengira ada hal-hal yang lebih menyenangkan di luar Allah. Menimbun harta misalnya, ternyata hanya menyebabkan manusia itu menuai susah payah dan air mata.
atau mengharapkan pengakuan, pujian, afirmasi dari sesamanya, akhirnya menyebabkan manusia menuai kecewa dan frustrasi. Apa rahasia pemazmur? Untuk sampai pada kalimat seperti dengan lemak dan sumsum di jiwaku dikenyangkan, kita akan perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Perhatikan ayat yang ketiga. Dikatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Saudara sekalian, tempat kudus di sini pasti bukan bait Allah, karena Daud sedang berada di padang gurun. Jadi saudara sekalian, jiwa kita bisa berpesta bukan pada waktu saudara ada di bait Allah. Ketika Anda sedang berada dimanapun, bahkan ketika Anda mengalami padang gurun rohani ataupun padang gurun situasi kehidupan, Anda dapat melihat Allah seperti yang dialami oleh pemazmur. Tempat kudus di sini adalah suatu penglihatan iman yang tidak terbatas ruang dan waktu. Tempat kudus di sini menunjuk pada hadirat Allah yang melampaui ruang dan waktu, dan di situ mengandung kekuatan dan kemuliaan Allah. Disitulah pemazmur melihat kasih yang kekal, sehingga dia mengatakan bahwa kasih Allah itu lebih baik daripada hidup. Kasih setia Allah adalah satu pekerjaan dan pemerintahan Allah yang mendatangkan kebaikan yang bernilai kekal. Kasih setia Allah yang kekal nyata ketika Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, ketika Allah Anak mati di kayu salib menyelamatkan saudara dan saya, dan ketika Allah Roh Kudus memeterai manusia menjadi anak-anak Allah selama-lamanya. Kasih setia Allah yang kekal itu lebih baik daripada hidup. Karena hidup yang kita jalani adalah kondisi yang temporal, yang sangat terbatas. Saudara sekalian, memilih hidup yang temporal hanya akan membuat pemazmur terus fokus kepada keselamatan nyawa dan tahtanya. Tetapi menyelamatkan nyawa dan tahta sekali lagi itu bersifat fana. Karena semua orang pasti mati dan semua tahta pasti bergulir. Memilih kasih setia Allah akan memimpin pemazmur berpartisipasi dalam rancangan kairos Allah, itulah rancangan kekekalan. Apakah mati atau selamat? Apakah akan bertahta kembali atau tidak? Daud akan menggenapi rancangan Allah atas dunia. Karena rancangan Allah tidak dapat digagalkan oleh manusia. Karena itu memilih kasih setia Allah akan membuat manusia menerima kelimpahan hidup yang dijanjikan oleh Yesus. Aku datang supaya manusia, mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Mempunyai hidup dalam segala kelimpahan, inilah yang membungakan pujian. Sehingga pemazmur menyatakan di ayat 4b sampai 6, bibirku akan memegahkan engkau, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Pemazmur menjadikan Allah sebagai pemuas jiwanya, dan itu adalah sebuah hadiah kekekalan yang sudah dialami pemazmur, sekalipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Dengan demikian pemazmur memenuhi makna eksistensinya sebagai manusia yang hidup dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Saudara sekalian, dalam perumpamaan anak yang hilang, ketika pemuasan jiwa si anak bungsu dilakukan dengan berfoya-foya sampai berakhir menjadi keinginan untuk makan makanan babi, si anak bungsu ini kemudian tersadar bahwa menjadi orang upahan bapaknya lebih baik daripada menjadi orang upahan di rumah orang lain. Ia pulang dan berkata, "Bapa, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku orang upahanmu." Saudara sekalian, dapatkah saudara bayangkan jikalau saudara bukan anak-anak Bapa sorgawi? Dapatkah saudara bayangkan jikalau saudara hari ini hanyalah orang upahan dan tidak berada di dalam keluarga Allah? Dapatkah saudara bayangkan kalau saudara tidak dapat memanggil Allah sebagai Bapa? Dan di Kebaktian 1, janjikan ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu. Bayangkan kalau kita tidak dapat menyanyikan lagu itu. Dan pada realitanya saudara sekalian, ketika saudara dan saya berdosa dan membelakangi Allah, bukankah pada realitanya status kita bukan lagi anak Bapa? Status kita adalah orang upahan. Ini adalah realita yang disampaikan oleh si anak bungsu
yang telah meninggalkan bapaknya. Bukankah kita tidak layak disebut sebagai anak-anak Allah? Kita hanyalah orang upahan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah? Di dalam kasih setia Allah yang kekal, dia berlari-lari mengejar kita, memeluk bahkan mencium kita. Seperti Bapa yang baik dan seperti gembala yang baik, Allah bahkan mengadakan pesta untuk menyambut kita dan menyediakan hidangan bagi kita. Saudara sekalian, adakah pribadi lain yang dapat mengasihi kita sedemikian rupa? Supaya kita berhenti mencari kepuasan di tempat-tempat yang lain. Supaya kita berhenti mempermalukan diri kita sendiri dan diperbudak oleh dosa. Untuk menyelesaikan permasalahan pemuasan jiwa, jadikan Allah pribadi satu-satunya yang memuaskan, bahkan mempestakan jiwa saudara. Carilah wajahnya sedemikian rupa sampai jiwamu dipuaskan. Kalau Anda ingin menangis, menangislah sampai air mata itu habis ketika Anda menangis di hadapan Tuhan. Menghabiskan seluruh jiwamu dan biarkan Tuhan yang memenuhi jiwa saudara sepenuhnya dan memberikan kepada saudara kelegaan. Bagaimana menyanyi sebagai persembahan ibadah? Yang pertama, jadikan Allah pribadi satu-satunya, pribadi yang terutama untuk berelasi. Yang kedua, biarkan Allah menjadi pribadi yang memestakan jiwa saudara. Yang ketiga, jadikan Allah sebagai pribadi untuk berlindung. Saudara sekalian, Daud masih berada di padang gurun, ia masih dalam kondisi pelarian dan nyawanya masih terancam. Menjadikan Allah sebagai pribadi untuk berelasi dan jiwa yang berpesta belum menyelesaikan persoalannya. Apa yang Daud lakukan? Perhatikan ayat 7-9. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara sekalian, frasa tempat tidur menggambarkan kondisi terlentang tanpa daya. Juga kawal malam adalah gambaran kegelapan di mana manusia tidak dapat berbuat apa-apa karena gelap. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa untuk keselamatan jiwanya. Namun dalam keadaan helpless dan tidak berdaya, pemazmur beriman dan bernyanyi, sungguh engkau Allah telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan perlindungan Allah, jiwa pemazmur malah bersorak-sorai. Apa rahasia pemazmur? Rahasianya ada di kata jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara sekalian, kata melekat di sini adalah kata yang sama yang digunakan di Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata melekat sama dengan kata bersatu, yaitu bersatu menjadi satu daging. Bersatu menjadi satu daging diawali dengan kata kerja meninggalkan. Kita menemukan prinsip attached dan detached di sini. Detached artinya melepaskan ikatan relasi dengan yang lain atau relasi sebelumnya. Attached artinya melekatkan atau mengikat relasi dengan yang baru. Untuk menjadi satu dengan istrinya, laki-laki harus melepaskan keterikatan dengan ayahnya dan ibunya, termasuk semua pembawaan diri, semua kebiasaan diri, yaitu bagasi ikatan relasi sebelumnya. Setelah proses detachment dengan bagasi masa lalu, laki-laki baru dapat memproses attachment dengan istrinya. Dua menjadi satu ini digambarkan Pengkhotbah 4 ayat 9-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka akan saling mengupahi, mereka akan saling mengangkat ketika jatuh, dan mereka akan saling menghangatkan. Ini adalah gambaran menjadi satu dalam ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan ini adalah gambaran ikatan antara Allah dan umat perjanjian. Pemazmur melepaskan keterikatan dengan semua yang temporal, lalu ia mengikat diri dengan Allah yang kekal. Dalam konteks keterikatan dengan Allah ini, pemazmur bernyanyi dengan iman, tangan kananmu menopang aku. Demikianlah pemazmur melihat keberadaannya bersama-sama dengan Allah.
terikat, itulah jiwaku melekat dengan Allah dan tangan kanan Allah lah yang akan menopang dia. Saudara sekalian, dalam bahasa Rasul Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Baik pemazmur maupun Paulus memiliki pandangan iman yang sama. Dengan bersatu dengan Kristus, mereka telah melampaui kehidupan yang temporal yang mengatasi kematian yang juga bersifat temporal. Karena jikalau harus mati, mengapa itu menguntungkan? Karena dengan mati itu adalah manusia telah mencapai penggenapan eksistensi hidupnya, yaitu melekat dengan Kristus dan melekat dengan Kristus selama-lamanya. Jadi untuk mengatasi masalah sakit, penyakit, bahkan ancaman maut, melekatlah dengan Kristus. Melekatlah sampai saudara lepas dari rasa takut yang sifatnya juga adalah temporal. Saudara sekalian, Elizabeth Prentice kehilangan putri yang pertama dan tidak lama kemudian kehilangan putri yang kedua. Dia merasa hidupnya sudah hancur, dunia sudah gelap, dia tidak bisa berhenti menangis. Dan dia terus berlutut di hadapan Tuhan sambil menangis. Dia membaca firman Tuhan sambil menangis. Lalu keluarlah syair lagu More Love to Thee, O Christ. More love to Thee, O Christ. More love to Thee. Kasihku padamu, oh tambahkan. Ia menyaksikan to love Christ more is the deepest need, the constant cry of the soul. Sesungguhnya mencintai Kristus lebih lagi adalah kebutuhan terdalam, teriakan konstan dari jiwa. Jadi bagaimana relational worship terjadi? Izinkan saya memberikan konklusi. Yang pertama, jadikan Allah sebagai pribadi yang pertama untuk berelasi. Anda butuh untuk berelasi, Anda butuh teman. Jadikan Allah sebagai sahabat yang pertama dan terutama. Jadikan Allah sebagai sahabat yang sudah memuaskan jiwa Anda, memewahkan emosi Anda, sehingga Anda tidak lagi begitu bergantung kepada orang lain, karena Anda sudah mempunyai emosi yang sangat mewah, karena Allah sudah mengisi semua kehausan jiwa Anda. Dan jadikan Allah sebagai tempat perlindungan dengan menjadikan Allah sebagai tempat untuk Anda melekatkan jiwa Anda bersatu dengan Allah, maka Anda dapat menghadapi segala situasi kehidupan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa, kami mengucapkan syukur karena sungguh kasih-Mu mengejar kami dan mengejar kami dan mengejar kami terus. Dan ketika kami mau kembali kepadamu, Engkau memeluk kami, mencium kami. Ketika kami belajar untuk melepaskan dekapan-Mu, kemudian berlari lagi mencari kepuasan jiwa di tempat lain, Engkau terus mengejar kami. Dan sekali lagi mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang unconditional, kasih yang tidak bersyarat, dan kasih-Mu itu tidak bisa diubah, tidak bisa berubah. Karena kasih-Mu itu sudah sempurna, baik ketika kami menghadap Engkau atau ketika kami membelakangi Engkau. Tuhan, pada siang hari ini kami ingin mengambil komitmen supaya kami tidak mau lagi mencari kepuasan jiwa di tempat lain. Kami mau kembali kepadamu dan kami mau melekatkan jiwa kami denganmu selama-lamanya. Dan biarlah Engkau menjadi kekasih jiwa kami selama-lamanya. Dan kami tahu oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang mengikat kami sebagai umat-Mu, kami tahu bagaimana menghadapi hidup ini. Karena tangan kanan-Mu lah yang menopang kami. Terima kasih Tuhan untuk mengasihi kami sedemikian rupa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.